Kali ini kita akan membahas sang bos mafia yang paling berpengaruh di Amerika. Lucky Luciano, Boss of the Bosses, atau bos dari segala bos. Sang bos mafia paling berpengaruh di Amerika Serikat pada abad 20. Dan mendapat julukan sebagai bapak dari mafia modern. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, mari support channel ini dengan subscribe dan like. Berikut ini kisahnya. Luciano kecil lahir pada tanggal 24 November tahun 1897 di Lercara Friedi, Sisilia, Italia. Dengan nama asli Salvatore Luciana. Orang tua Luciano adalah Antonio dan Rosalia. Luciano juga memiliki 4 saudara lain, yaitu Bartolomeo, lahir 1890, Giuseppe, lahir 1898, Filippa, lahir 1901, dan Concetta, ayah Luciano, bekerja di tambang belerang di Sisilia. Masa kecil Luciano. Ayah Luciano mempunyai sifat yang sangat ambisius dan keras. Bahkan tidak pernah memberikan uang bulanan kepada ibu Luciano. Maka dari itu sepupu Luciano yang bernama Rotolo, yang juga tinggal di Lercara Friedi, merasa kasihan dan memberikan uang kepada ibu dari Luciano untuk keperluan sehari-hari. Pada April tahun 1906, ketika Luciano berusia 9 tahun, keluarganya berimigrasi ke Amerika Serikat. Mereka menetap di New York City di wilayah Manhattan, di Lower East Side. Itu adalah tujuan populer bagi para imigran Italia pada saat itu. Pada usia yang menginjak 14 tahun, Luciano putus sekolah dan memulai pekerjaan menjual topi. Dia menghasilkan $7 per minggu. Namun, setelah memenangkan $244 dalam permainan dadu, Luciano berhenti dari pekerjaannya dan mulai menghasilkan uang di jalanan. Sebagai seorang remaja, Luciano memulai tertarik untuk masuk dalam geng dan menjadi anggota geng lama yaitu Five Points. Tidak seperti geng jalanan lainnya, yang bisnisnya adalah kejahatan kecil. Luciano menawarkan perlindungan kepada anak-anak Yahudi dari geng Italia dan Irlandia. Dengan harga 10 sen per minggu. Dia juga belajar perdagangan germo di tahun-tahun sekitar Perang Dunia Pertama. Sekitar waktu ini, Luciano juga bertemu dengan Meyer Lansky, mitra bisnis masa depannya dan teman dekatnya. Tidak jelas bagaimana Luciano mendapat julukan Lucky. Mungkin itu berasal dari pengeroyokan yang dialaminya oleh 3 orang pada tahun 1929. Sebagai akibat dari penolakannya untuk bekerja pada bos mafia lain, tetapi Luciano selamat. Nama julukan itu mungkin juga dikaitkan dengan keberuntungan perjudiannya. Atau mungkin karena salah mengucapkan nama belakangnya. Tidak jelas juga bagaimana namanya berubah menjadi Luciano. Ini juga mungkin akibat kesalahan ejaan atau yang lainnya. Dari tahun 1916 hingga 1936, Luciano ditangkap 25 kali atas tuduhan penyerangan, perjudian ilegal, pemerasan dan perampokan, tetapi ia tidak menghabiskan waktu di penjara. Masa pelarangan pada awal 1920, yaitu pada tanggal 17 Januari tahun 1920. Amandemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat mulai berlaku, dan masa pelarangan berlangsung hingga amandemen dicabut pada 1933. Amandemen itu melarang pembuatan, penjualan, dan pengedaran minuman beralkohol. Tetapi permintaan alkohol terus berlanjut. Pasar gelap yang dihasilkan untuk minuman beralkohol memberikan para penjahat untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Pada 1920 juga Luciano bertemu dengan banyak pemimpin mafia masa depan, termasuk Vito Genovese dan Frank Costello, teman lamanya dan mitra bisnis masa depan melalui Five Points Gang. Pada tahun yang sama, bos geng Lower Manhattan, Joe Masseria, merekrut Luciano sebagai salah satu eksekutornya. Sekitar waktu yang sama, Luciano dan rekan dekatnya mulai bekerja untuk penjudi Arnold the Brain Rothstein.
yang melihat potensi dari kebijakan pelarangan dan mendidik Luciano untuk menjalankan bisnis alkohol oplosan. Luciano, Costello, dan Genovese memulai operasi bootlegging mereka sendiri dengan pembiayaan dari Rothstein. Rothstein yang pada saat itu sebagai mentor untuk Luciano dan mengajarinya cara berbisnis pada masyarakat kelas atas. Pada tahun 1923, Luciano ditangkap atas penjualan heroin kepada agen yang menyamar. Meskipun tidak dipenjara, dia beralih menjadi penjual obat bius yang merusak reputasinya di antara rekan-rekannya dan pelanggan kelas atas. Untuk menyelamatkan reputasinya, Luciano membeli 200 kursi mahal untuk pertandingan tinju Jack Dempsey, Louis Firpo di Bronx, dan membagikannya ke gangster dan politikus terkemuka. Rothstein kemudian membawa Luciano untuk berbelanja ke departemen store Wanamaker di Manhattan dan membeli pakaian mahal untuk datang di acara pertandingan tinju tersebut. Strategi itu berhasil dan reputasi Luciano terselamatkan. Tahun 1925, Luciano meraup lebih dari 12 juta dolar per tahun. Dia memiliki pendapatan bersih sekitar 4 dolar juta setiap tahun. Setelah mengurangi biaya menyuap politisi dan polisi, Luciano dan para mitranya menjalankan operasi bootlegging terbesar di New York, yang juga merambah Philadelphia. Dia mengimpor whisky Scotch dari Skotlandia, rum dari Karibia, dan whisky dari Kanada. Luciano juga terlibat dalam perjudian ilegal. Akhir tahun 1920, Luciano segera menjadi pembantu utama dalam organisasi kriminal Masseria. Berbeda dengan Rothstein, Masseria tidak berpendidikan, dengan tata krama yang buruk dan keterampilan manajerial yang terbatas. Pada akhir 1920, saingan utama Masseria adalah bos Salvatore Maranzano, yang datang dari Sisilia untuk menjalankan klan Castellamarese. Maranzano menolak membayar komisi kepada Masseria. Persaingan mereka akhirnya meningkat menjadi perang Castellamare yang berdarah. Masa perang mafia tahun 1931, Luciano memutuskan untuk membunuh Masseria. Karena perang itu berjalan buruk bagi Masseria dan Luciano melihat peluang untuk berkhianat. Dalam suatu kesepakatan rahasia dengan Maranzano, Luciano setuju untuk merekayasa kematian Masseria dengan imbalan menerima uang pemerasan Masseria, dan menjadi orang kedua di bawah komando Maranzano. Pada tanggal 15 April, Luciano mengundang Masseria dan dua rekan lainnya untuk makan siang di sebuah restoran di Pulau Cani. Setelah selesai makan, para mafia memutuskan untuk bermain kartu. Pada saat itu, menurut cerita dari para mafia lain, Luciano pergi ke kamar mandi. Kemudian 4 pria bersenjata yaitu Genovese, Anastasia, Adonis dan Benjamin Baxi Siegel kemudian berjalan ke ruang makan lalu menembak dan membunuh Masseria. Dengan restu Maranzano, Luciano mengambil alih geng Masseria dan menjadi wakil Maranzano. Dan perang mafia Castellamarese pun berakhir. Dengan meninggalnya Masseria, Maranzano merestrukturisasi geng Italia dan Amerika di New York menjadi organisasi Five Families, yang dikepalai oleh Luciano, Profaci, Gagliano, Vincent Mangano dan dirinya sendiri. Maranzano berjanji bahwa semua keluarga akan sama dan bebas menghasilkan uang. Namun, pada pertemuan para mafia di Upstate, New York, Maranzano menyatakan dirinya adalah capo de tutti cap dalam bahasa Itali, atau bos dari semua bos. Maranzano juga menurunkan iuran keluarga saingannya demi kepentingannya sendiri. Luciano tampaknya menerima perubahan-perubahan ini, tetapi hanya menunggu waktunya sebelum berkhianat dan membunuh Maranzano. Meskipun Maranzano sedikit lebih terbuka dan berpikir ke depan daripada Masseria, tetapi Luciano percaya bahwa Maranzano bahkan lebih serakah daripada Masseria. September tahun 1931, Maranzano menyadari Luciano adalah ancaman, dan menyewa Vincent "Mad Dog" Cole, seorang gangster Irlandia, untuk membunuhnya. Namun, Lucis memperingatkan Luciano bahwa dia akan dibunuh. Pada tanggal 10 September, Maranzano memerintahkan Luciano dan Genovese untuk datang ke kantornya di Park Avenue di Manhattan.
Yakin bahwa Maranzano berencana untuk membunuh mereka, Luciano memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Dia mengirim ke kantor Maranzano 4 gangster Yahudi, yang wajahnya tidak diketahui orang-orang Maranzano. Mereka diamankan dengan bantuan Meyer Lansky dan Siegel. Menyamar sebagai agen pemerintah, 2 gangster melucuti pengawal Maranzano. 2 lainnya, dibantu oleh Lucis, yang ada di sana untuk menunjukkan Maranzano, dan menikam bos itu beberapa kali sebelum menembaknya. Pembunuhan ini adalah yang pertama dari apa yang kemudian akan diceritakan sebagai Malam Vesper Sicilia. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 13 September, mayat 2 sekutu Maranzano lainnya, Samuel Monaco dan Louis Russo, ditemukan di Teluk Newark. Bukti otopsi menunjukkan adanya penyiksaan. Sementara itu, Joseph Siragusa, pemimpin keluarga kriminal Pittsburgh, ditembak mati di rumahnya. Dan penghilangan Joe Ardizon, kepala klan mafia Los Angeles. Tanggal 15 Oktober inilah yang dianggap sebagai bagian dari rencana menghilangkan bos-bos mafia dunia lama Sisilia. Namun, gagasan pembersihan massal terorganisir ini, yang disutradarai oleh Luciano, telah dibantah sebagai mitos belaka. Dengan kematian Maranzano, Luciano menjadi bos kriminal yang paling berkuasa di Amerika Serikat. Dia telah mencapai puncak pergerakan bisnis gelap Amerika, menetapkan kebijakan dan mengarahkan kegiatan bersama dengan bos mafia lainnya. Keluarga kriminalnya sendiri mengendalikan bisnis ilegal yang menguntungkan di kota New York, seperti perjudian ilegal, pemerasan, bandar taruhan, rentenir pinjaman, dan perdagangan narkoba. Luciano menjadi sangat berpengaruh dalam kegiatan serikat buruh, dan mengendalikan Manhattan Waterfront, pengangkutan sampah, konstruksi, bisnis distrik garmen, dan truk. Meskipun akan ada beberapa keberatan seandainya Luciano menyatakan dirinya bos dari semua bos, dia menghapus gelar itu, dan Luciano percaya bahwa posisi itu menciptakan masalah di antara klan-klan lainnya, dan menjadikan dirinya target bagi bos mafia ambisius lainnya. Sebaliknya, Luciano memilih untuk diam-diam mempertahankan kontrol, dengan menjalin aliansi tidak resmi dengan bos lain. Tetapi, Luciano tidak membuang semua perubahan Maranzano. Selain itu, ia menjaga struktur Five Family kriminal Maranzano di kota New York. Kemudian Luciano mengangkat rekan-rekannya yang paling terpercaya di Italia ke jabatan tinggi di tempat yang sekarang menjadi organisasi kriminal Luciano. Genovese menjadi underboss dan Costello menjadi consigliere. Adonis, Michael Trigger Mike Coppola, Anthony Strollo, Willy Moretti dan Anthony Carfano semuanya menjabat sebagai caporegime. Karena Meyer Lansky dan Siegel adalah non-Italia, tidak ada orang yang dapat memegang posisi resmi dalam keluarga mafia. Namun, Lansky adalah penasihat utama untuk Luciano dan Siegel rekan yang terpercaya. The Commission. Luciano membentuk The Commission agar berfungsi sebagai badan pengatur kejahatan terorganisir, dirancang untuk menyelesaikan semua perselisihan, dan memutuskan keluarga tertentu yang menguasai wilayah tertentu. The Commission disebut inovasi terbesar Luciano. Tujuan Luciano membentuk The Commission adalah untuk diam-diam mempertahankan kekuasaannya sendiri atas semua klan mafia dan untuk mencegah perang geng di masa depan. The Commission ini awalnya terdiri dari perwakilan Five Family kota New York, klan mafia kota Buffalo, organisasi Chicago Outfit oleh Al Capone, keluarga klan mafia Los Angeles, Philadelphia, Detroit, dan Kansas City juga diajak bekerja sama. The Commission juga memberikan perwakilan untuk organisasi kriminal Irlandia dan Yahudi di New York. Semua anggota The Commission seharusnya memiliki kekuasaan yang sama, dengan keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Pada kenyataannya, Luciano dan sekutunya lah yang mengendalikan The Commission sepenuhnya. Akhir Maret tahun 1936, Luciano menerima bocoran bahwa dia akan ditangkap. Luciano melarikan diri ke Hot Springs, Arkansas. Sayangnya seorang detektif kota New York di Hot Springs pada tugas yang berbeda melihat Luciano dan memberitahu Dewey. Pada tanggal 3 April Luciano ditangkap di Hot Springs dengan surat perintah pidana dari kota New York.
Keesokan harinya di kota New York, Dewey mendakwa Luciano dan kaki tangannya atas 60 dakwaan prostitusi. Pada tanggal 13 Mei tahun 1936, persidangan Luciano dimulai. Dia menuduh Luciano menjadi bagian dari bos pelacuran massal. Dan pada tanggal 7 Juni Luciano dihukum karena 62 tuduhan pengadaan prostitusi. Dan pada tanggal 18 Juli, ia dijatuhi hukuman 30 hingga 50 tahun penjara di negara bagian, bersama dengan Bettilo dan lainnya. Kehidupan Luciano di penjara. Luciano terus menjalankan bisnis kriminal dari penjara, menyampaikan perintahnya melalui bos sementara yaitu Vito Genovese. Namun, pada 1937, Genovese melarikan diri ke Napoli untuk menghindari dakwaan pembunuhan di kota New York. Luciano menunjuk konsilierenya, Costello, sebagai bos baru sementara dan pengawas kepentingan Luciano. Luciano pertama kali dipenjara di Sing Sing Correctional Facility di Ossining, New York. Namun kemudian pada tahun 1936, pihak berwenang memindahkannya ke Clinton Correctional Facility di Dannemora, sebuah fasilitas terpencil yang jauh dari kota New York. Di Clinton, Luciano menggunakan pengaruhnya untuk membantu mendapatkan material untuk membangun sebuah gereja di penjara, yang menjadi terkenal karena menjadi satu-satunya gereja yang berdiri sendiri dalam sistem pemasyarakatan negara bagian New York. Permohonan banding Luciano berlanjut hingga tanggal 10 Oktober tahun 1938. Ketika Mahkamah Agung Amerika menolak untuk meninjau kembali kasusnya, pada titik ini, Luciano mengundurkan diri sebagai bos organisasinya, dan Frank Costello secara resmi menggantikannya. Kehidupan pribadi laki Luciano. Pada tahun 1929, Luciano bertemu Gay Orlova, seorang penari utama di salah satu klub malam terkemuka di Broadway, Hollywood. Mereka selalu bersama hingga Luciano dipenjara, tetapi tidak pernah menikah. Pada awal 1948, ia bertemu Igea Lissoni, seorang balerina dari Milan yang 20 tahun lebih muda darinya, yang akhirnya mereka jatuh cinta. Di musim panas, Lissoni pindah bersamanya. Meskipun beberapa laporan mengatakan pasangan itu menikah pada tahun 1949. Yang lain menyatakan bahwa mereka hanya bertukar cincin. Luciano dan Lissoni tinggal bersama di rumah Luciano di Napoli. Dia terus berselingkuh dengan wanita lain, menyebabkan banyak pertengkaran antara dia dan Lissoni. Selama pertengkaran ini, Luciano akan menyerangnya secara fisik. Pada tahun 1959, Lissoni meninggal karena kanker payudara. Luciano tidak pernah punya anak. Dia pernah beralasan, "Saya tidak ingin anak saya menjalani hidup sebagai anak dari bos mafia. Itu satu hal yang masih saya benci," katanya kepada Thomas Dewey, "menjadikan saya seorang mafia terkenal di mata dunia." Kematian Luciano. Pada tanggal 26 Januari tahun 1962, Luciano meninggal karena serangan jantung di Bandara Internasional Napoli. 3 hari kemudian, 300 orang menghadiri upacara pemakaman Luciano di Napoli. Jenazahnya dibawa di sepanjang jalan-jalan Napoli dalam mobil jenazah hitam yang ditarik kuda. Dengan izin dari pemerintah Amerika Serikat, kerabat Luciano membawa jenazahnya kembali ke kota New York untuk dimakamkan. Dia dimakamkan di pemakaman Saint John, di Middle Village, Queens. Lebih dari 2.000 pelayat menghadiri pemakamannya. Gambino dan teman-teman lama Luciano memberikan pidato di acara pemakaman Luciano. Gambino adalah satu-satunya bos selain Luciano yang memiliki kendali penuh atas The Commission. Dan hampir setiap keluarga mafia Amerika Serikat. Dalam budaya populer, para pendukung mafia dan sejarahnya sering berdebat tentang siapa yang lebih dikenal antara Luciano dan sezamannya, yaitu Al Capone. Eksploitasi Capone yang banyak dipublikasikan dengan Chicago Outfit menjadikannya mafia yang lebih terkenal dalam sejarah Amerika.
Tetapi Capone tidak membuat banyak pengaruh terhadap keluarga mafia lain. Tidak seperti yang dilakukan Luciano dalam pembentukan dan pelaksanaan organisasi The Commission. Pada tahun 1998, majalah Time mencirikan Luciano sebagai dalang kriminal di antara 20 bos paling berpengaruh di abad ke-20.